Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johansen Buntaran, NRP saya 11221000024. Di sini saya akan membahas tentang tegangan pada pemuaian. Tegangan akibat pemuaian. Tegangan akibat pemuaian adalah perubahan suhu panjang batang dan tegangan termal. Tidak ada tegangan bekerja pada batang tersebut selama tidak ada yang menahannya. Besarnya pemajangan akibat perubahan suhu ST dan pembebanannya SP adalah ST sama dengan A delta T L, SP sama dengan PL per AE. A. Koefisien pemuaian termal. Pemuaian panjang terjadi pada suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contohnya, kawat kecil dan kabel listrik yang memanjang ketika menerima panas. Pemuaian panjang benda dapat dihitung dengan rumus berikut. Delta L sama dengan LO dikali A dikali delta L. L sama dengan LO ditambah delta L. Jika diketahui suhu awal benda T2 dan suhu akhir benda T2, maka delta L sama dengan T2 dikurangi T1. Di sini ada contoh soal. Diketahui sebatang besi panjangnya 100 cm, koefisien muai panjang besi 0,000017 per derajat Celcius. Besi tersebut dipanaskan hingga kenaikan suhunya 200 derajat Celcius. Pertambahan panjang besi tersebut setelah memuai dapat dihitung sebagai berikut. LO sama dengan 100 cm sama dengan 0,0017 per derajat Celcius. Delta T sama dengan 200 derajat Celcius. Delta L sama dengan LO dikali A dikali delta T sama dengan 100 dikali 0,00017 dikali 200 sama dengan 0,34 cm. Panjang besi setelah memuai dapat dihitung sebagai berikut. L sama dengan LO ditambah delta L sama dengan 100 ditambah 0,34 sama dengan 100,34 cm. Pemuaian luas. Pengertian pemuaian luas adalah pertambahan ukuran suatu luas benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda ukuran panjang dan lebar sehingga ketebalannya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Jika diketahui benda dengan luas permukaan awal AO, koefisien luas B, dan kenaikan suhu delta T, maka pemuaian luas tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Delta A sama dengan AO dikali B dikali delta T. Sedangkan luas pemuaian benda setelah memuai adalah A sama dengan AO ditambah delta L. Didefinisikan koefisien mulai luas adalah 2 kali koefisien panjang. Jika diketahui koefisien mulai panjang A, maka B sama dengan 2 dikali A. Di sini ada contoh soal. Diketahui selembar kaca jendela luasnya 800 cm². Di koefisien muai panjang kaca adalah 0,00008 per derajat Celcius. Kaca dipanaskan sehingga kenaikan suhunya 500 derajat Celcius. Pertambahan luas kaca tersebut setelah memuai dapat dihitung sebagai berikut. AO sama dengan 800 cm², A sama dengan 0,00008 per derajat Celcius, B sama dengan 2 sama dengan 2 kali 0,00008 sama dengan 0,000016 per derajat Celcius. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Delta A sama dengan AO dikali B dikali delta T sama dengan 800 dikali 0,00016 dikali 50 sama dengan 0,81 cm². Luas kaca tersebut memuai dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan AO ditambah delta A sama dengan 800 ditambah 0,81. Hasilnya adalah 800,79 cm². Di sini ada contoh kasus pemasangan rel kereta api. Sebatang panjang rel kereta api yang memiliki panjang 12 meter terbuat dari baja A36. Dalam pemasangan diberi jarak keregangan secukupnya untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian akibat pemanasan. Di sini ditentukan gaya gap. Rel hanya menyentuh ujung rel apabila suhu meningkat dari -8 derajat Celcius ke 38 derajat Celcius. Dengan menggunakan nilai gap ini, besarannya beban aksial pada rel dengan suhu meningkat 48 derajat Celcius. Di sini menggunakan E sama dengan 200 GPa, gap sama dengan 1,20 kali 10-5 per derajat Celcius. Di sini ada solusi besarnya gap agar tidak menimbulkan buckling. ST sama dengan A, delta T, L sama dengan 1,20 dikali 10-5, 38 ditambah 8 dikali 12 sama dengan 6,6 mm. Beban aksialnya ST sama dengan A, delta T, L, dan SP sama dengan PL per AE. S sama dengan PT dikurangi PP,
S delta T L sama dengan PL per AE. Di sini F 1,20, 10 minus 5, di sini ada 48 dikurangi 38 dikali 30 dikali 10 minus 4 dikali 200 dikali 10 kali 9, dan hasilnya di sini 79,2 kN. Di sini ada defleksi pada rangka batang akibat aksi atau gaya luar. Komponen batang mengalami deformasi atau perubahan bentuk akibat deformasi titik bulu mengalami displacement atau perubahan tempat, baik arah vertikal maupun horizontal, yang juga disebut defleksi vertikal atau horizontal. Di sini juga ada metode unit load. Prinsip metode unit load adalah defleksi pada suatu titik buhul rangka batang dapat dihitung dengan memasang beban satu satuan atau unit load pada tempat tersebut dengan arah gaya sesuai dengan arah defleksi yang akan dicari. Di sini ada dasar teori metode ini adalah hukum kekalahan energi, conservation of energy. Inilah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.